Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Neo Andalas, mengembangkan Neo Mesin untuk membantu perusahaan Ganepo dalam proses produksi dengan mesin pemotong dan penggorengan otomatis berbasis microcontroller. Perusahaan kami memiliki visi dan misi, yaitu menyatukan usaha rumahan Ganepo menjadi sebuah PT Ganepo Sumbar. Untuk melanjutkan visi tersebut, kami memiliki 3 misi. Yang pertama, untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang kedua, menjadikan Kabupaten 50 Kota sebagai pusat oleh-oleh Ganepo di Sumatera Barat. Kemudian, dengan hal itu, otomatis bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sumbar. Ganepo merupakan cemilan khas Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Cemilan ini berbentuk dadu, berwarna kuning dan gurih. Dari 400 kepala keluarga di Jorong Padang Kandi, 75% berprofesi sebagai pengusaha Ganepo, sehingga dijuluki sebagai Kampung Ganepo. Semuanya berawal dari permasalahan di mitra kami, yaitu pada proses produksi. Yang pertama, pada proses pemotongan yang menghasilkan 100 kg Ganepo mentah dalam 3 jam. Kemudian, pada faktor kesehatan yang terjadi karena pengerjaan yang lama, sehingga hasil yang tidak seimbang antara produksi dengan permintaan pasar. Kemudian pada proses penggorengan yang menghasilkan 100 kg Ganepo dalam 75 menit. Kemudian faktor kesehatan karena pengadukan berdekatan dengan kompor yang bersuhu 200 derajat Celcius. Kemudian adanya risiko kecelakaan karena harus mengaduk Ganepo setiap 15 menit. Maka kami Neo Andalas dengan bangga mempersembahkan sebuah karya inovatif kami yang bernama Neo Mesin. Model mesin terbaru yang menyesuaikan dengan alat produksi sebelumnya menjadi salah satu keunggulan dari produk ini. Neo Mesin menggabungkan pemotongan dan penggorengan menjadi sebuah sistem otomatis. Keunggulan pemotongan yang identik dengan pemotongan manual serta penggorengan yang sesuai dengan alat sebelumnya. Neo Mesin dirancang untuk perusahaan Ganepo di Sumatera Barat yang berbasis microcontroller Arduino Uno R3. Hasil dari potongan mesin ini berupa ukuran dadu 1 cm x 1 cm x 1 cm. Pada produk singkong ataupun produk makanan lainnya seperti kentang dan wortel. Neo Mesin dapat menerima inputan sekitar 5 kg dalam dimensi tabung panjang maksimal 15 cm dan diameter maksimal 7 cm. Zona pemotongan yang ringkas memungkinkan Neo Mesin untuk bertransisi dengan mulus di sepanjang jalur pemotongan untuk mencapai kualitas pemotongan yang lebih tinggi. Knop penguncian yang dirancang khusus memastikan terpisahnya zona elektrikal dan zona mekanikal, sehingga makanan tidak terkontaminasi. Hidrolik yang dikontrol oleh Arduino akan mengangkat hasil penggorengan yang telah masak ke penggorengan terakhir. Neo Mesin juga dilengkapi dengan text to speech, di mana akan mengeluarkan peringatan ketika minyak telah panas, singkong telah masak, dan ketika overload. Neo Mesin menampilkan bingkai segi 6 dan permukaan miring untuk membantu dalam prosedur pembersihan. Kekuatan HP Neo Mesin adalah 1 horsepower dengan daya 750 watt dengan efisiensi yang telah kami rancang 200 kg per jam, sehingga bisa memenuhi dari target klien kami yang kami sebut dengan mitra. Kontak kami untuk informasi lebih lanjut tentang Neo Mesin yang menarik dan inovatif ini. Dengan demikian, kami memiliki marketing strategi. Yang pertama melalui teman dan keluarga. Yang kedua melalui situs web resmi, melalui channel YouTube kami, channel Neo Andalas, crowdfunding, kerjasama, pencitraan, pemasaran di media sosial, dan pemasaran transaksional. Kemudian hasil yang ditawarkan setelah customer atau mitra kami memakai Neo Mesin, sebelumnya ia menghasilkan 100 kg Ganepo dalam waktu 3 jam dan 5 ton dalam 1 minggu. Dan ketika menggunakan Neo Mesin, dia bisa menghasilkan 200 kg Ganepo dalam waktu 1 jam, sehingga memproduksi 10 ton dalam 1 minggu, dan juga mengurangi faktor kecelakaan. Dengan demikian, metode pelaksanaan kami menjadi 5 tahap. Tahapan pertama yaitu tahapan perancangan observasi pasar,
Dengan pemecahan masalah, kemudian kami mencari solusi yang solutif. Kemudian, kami merancang desain produk dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi yang meliputi perancangan sistem mekanikal dan sistem elektrikal. Kemudian kami melakukan pembuatan produk sehingga produk tersebut pun jadi, dan kami melakukan evaluasi dan perbaikan sebelum meluncurkan produk tersebut. Kemudian kami juga merancangkan untuk membuat paten dan exit strategi. Mesin ini dirancang sebagai mesin pemotong dan penggorengan otomatis berbasis microcontroller dengan hasil potongan berupa berbentuk dadu dengan ukuran 1 x 1 x 1 cm. Untuk desainnya sendiri bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Value proposition. Sebelum memakai Neo Machine, gaji pekerja per orangnya adalah Rp200 per kilogram. Jumlah pekerja ada 3 orang dan hasil produksi per hari adalah 800 kg. Maka pengeluaran per harinya adalah Rp160.000. Tetapi jika kita menggunakan Neo Machine, kita hanya perlu membayar biaya listrik dan gaji operator sebesar Rp58.000 per harinya. Berarti kita dapat menghemat 63,75% per harinya. Setelah mitra menggunakan Neo Machine, kapasitas produksi terutama di bagian pemotongan meningkat sehingga mitra bisa memproduksi 1.600 kg ganebo mentah per harinya. Selanjutnya ini adalah tim kami, di mana tim kami ini terdiri dari CEO, CFO, CMO, dan CTO. Nah, saya sendiri Atia Lia Armila, di sini saya bertanggung jawab sebagai CEO, di mana CEO merupakan koordinator utama yang biasa mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan bisnis ini. Jadi tanggung jawabnya itu antara lain merancang dan mengomunikasikan visi misi perusahaan, memotivasi anggota tim, merekrut anggota lain, mengembangkan hubungan dengan investor, dan menguraikan strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya adalah CFO. CFO kami adalah Rinesa Apria Hernando, di mana CFO ini bertanggung jawab dalam membentuk penggalangan dana, membuat keputusan yang berhubungan dengan SDM, merumuskan dokumen keuangan, dan membahas kesehatan keuangan perusahaan dengan CEO. Selanjutnya adalah CTO. CTO kami adalah Inggi Dwi Putri, di mana CTO ini bertanggung jawab atas pengembangan produk, memahami perkembangan teknologi, dan mengelola pengembangan produk. Selanjutnya ada CMO, di mana CMO kami adalah Irsyadundas dan Fari Hernanda, di mana CMO sendiri bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi pemasaran perusahaan. Jadi CMO ini merupakan orang yang bertanggung jawab dalam menciptakan wajah perusahaan di depan pihak luar. Tanggung jawabnya itu antara lain pengembangan strategi pemasaran, melaksanakan riset pasar, pencitraan, dan menciptakan kampanye kehumasan. Projection. Kami merancang modal awal dari pembuatan Neo Machine yaitu 10 juta per produk. Dari modal tersebut, kami bisa menghasilkan keuntungan sebesar 100% dengan harga penjualan ke mitra seharga 20 juta per produk. Produksi Neo Machine ini akan terus dikembangkan serta memperluas margin pemasarannya, dimulai dari Sumatera Barat dan akan diperluas ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Kemudian analisis pasar dan pemasaran. Neo Machine membidik pasar dari kelas menengah ke bawah dengan pemberian harga yang terjangkau dan tidak menyulitkan bagi semua golongan. Pada prinsipnya, kami mengembangkan mesin ini dengan sebaik mungkin, sehingga membuat masyarakat merasa puas dengan mesin kami dan senantiasa kembali untuk memperbesar margin usahanya. Berdasarkan hasil pemantauan dan survei yang ada di sekitar lokasi, masih sedikit pengusaha ganebo yang menggunakan mesin pemotong dan lebih memilih proses manual. Kami memiliki 9 poin. Yang pertama ada poin klien, yaitu pengusaha ganebo di Sumatera Barat. Yang kedua ada flow proposition, yaitu pengembangan Neo Machine untuk membantu pengusaha ganebo dalam produksi dengan mesin pemotong dan penggorengan otomatis yang bertujuan agar pengusaha dapat meminimalisir pengeluaran keuangan. Selanjutnya ada channel, partner store, dan web sales. Yang keempat ada customer relationship. Sebenarnya customer relationship ada 3, namun kami menggunakan dedicated personal assistance, di mana dedicated personal menugaskan seseorang yang khusus dalam melayani pelanggan secara individual. Berbeda dengan self service, di mana pelanggan tidak berhubungan langsung dengan perusahaan, namun perusahaan menyediakan sarana yang diperlukan oleh pelanggan.
Kemudian nomor 5, revenues adalah pendapatan dari suatu usaha atau dari penjualan, di mana revenues ini merupakan laba kotor yang diperoleh dalam periode tertentu. Terdiri dari recurring revenues, yaitu transaksi bisa berlangsung terus-menerus. Kemudian, selama masih ada pengusaha Ganepo, mesin ini akan bisa terus terjual dan bisa juga marginnya diperbesar sampai ke seluruh Indonesia. Yang keenam, ada activities, yaitu pertama proses perancangan desain mesin, proses pembuatan mesin, proses marketing Neo Machine, dan terakhir proses pengembangan Neo Machine. Poin ketujuh, key research. Key research merupakan sekat dalam bisnis model Canvas yang berisi daftar dari sumber daya yang sebaiknya dirancang dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan atau value proposition dari perusahaan. Terdiri dari 6 poin. Yang pertama ada IoT atau Internet of Things, yang merupakan konsep di mana semua perangkat fisik terhubung ke jaringan internet untuk dapat bekerja secara profesional. Kemudian ada yang kedua, ada engineer mechanical, yang ketiga ada designer, yang keempat ada mesin, yang kelima ada intellectual research, dan yang terakhir ada financial resource. Poin ke-8 yaitu partner. Partner di sini kami bekerja sama dengan pengusaha Ganepo dan Singkong di Sumatera Barat khususnya. Yang terakhir, poin yang terakhir adalah cost structure. Cost structure mengacu pada beberapa jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, di mana mencakupi biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap terdiri dari model pembuatan Neo Machine, biaya riset dan pengembangan, dan biaya operasional. Sedangkan biaya variabel yaitu biaya maintenance. Rencana pengembangan usaha dalam bisnis ini diantaranya adalah: yang pertama, menciptakan brand. Dalam hal ini, kami menamai bisnis kami dengan Neo Machine, yang merupakan bisnis yang bergerak di bidang teknologi. Di sini, kami menciptakan sebuah alat pemotong dan penggoreng sistem otomatis berbasis controller. Yang kedua yaitu pembuatan produk. Produk ini direncanakan akan dibuat kurang lebih 5 buah produk dalam 1 bulan. Yang ketiga yaitu penetapan 4 PS dan STP. Pemasaran yang dilakukan Neo Machine dilakukan dengan menganalisis beberapa poin, yakni poin dari 4 PS STP, yang diantaranya yaitu produk. Dilihat dari segi produk, Neo Machine merupakan sebuah inovasi di bidang teknologi mesin. Produk ini bersifat ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan bising seperti mesin lain pada umumnya, dan mudah dalam perawatan karena operator tidak perlu ke bengkel untuk memperbaikinya. Produk ini bersifat spare part, yang artinya jika salah satu bagian rusak, maka tidak akan mengganggu bagian lainnya. Selanjutnya, price. Harga dari produk Neo Machine adalah 17 juta rupiah. Yang ketiga, place. Posisi pemasaran Neo Machine adalah di kawasan Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa kami akan memasarkannya di daerah seluruh wilayah Sumbar. Selanjutnya, promotion. Pengembangan Neo Machine akan dilakukan dengan cara yang pertama, pemberian informasi secara langsung. Pemberian informasi secara langsung dilakukan oleh para anggota tim ketika melakukan direct selling. Yang kedua, pemberian informasi secara tidak langsung. Pemberian informasi secara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan brosur dan leaflet. Selanjutnya adalah
segmenting. Segmentasi pasar dari produk Neo Mesin adalah UMKM di Kabupaten 50 kota dan masyarakat seluruh Sumbar. Selanjutnya, targeting. Target pemasaran lebih difokuskan pada UMKM karena UMKM Ganepo sangat membutuhkan mesin ini untuk meningkatkan proses produksi. Position. Produk ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi UMKM Ganepo sehingga bisa meningkatkan penghasilan per kapita Kabupaten 50 kota. Selanjutnya yaitu strategi closing. Strategi closing dalam bisnis ini adalah mengidentifikasi bagaimana pelanggan membuat keputusan. Selanjutnya menciptakan rasa urgensi. Dan yang terakhir mengetahui kompetitor. Yang terakhir yaitu analisa keuangan.